Suatu hari Sabtu, Yesus sedang berjalan melalui ladang gandum. Murid-muridnya mulai memanen dan mengirik, dan memakan biji-bijian gandum. Kemudian beberapa orang Farisi bertanya, "Mengapa Anda melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum kita pada hari Sabtu?" Yesus menjawab, "Apakah Anda tidak membaca apa yang Daud lakukan ketika dia dan teman-temannya lapar? Dia memasuki rumah Tuhan, mengambil roti yang dipersembahkan kepada Tuhan, memakannya dan juga memberikannya kepada teman-temannya. Namun, melanggar hukum kita jika seseorang memakan roti ini, hanya pendeta yang berhak melakukan ini." Dan Yesus mengakhiri dengan mengatakan, "Anak manusia memiliki otoritas atas hari Sabat." Pada hari Sabtu lainnya Yesus memasuki sinagoga dan mulai mengajar. Ada seorang pria dengan tangan kanan yang lumpuh. Beberapa guru hukum dan beberapa orang Farisi memperhatikan Yesus dengan cermat untuk melihat apakah dia akan menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Karena mereka ingin mencari alasan untuk menuduhnya melanggar hukum. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka dan dia berkata kepada orang dengan tangan lumpuh, "Bangun dan berdiri di sini di depan." Pria itu bangkit dan berdiri. Kemudian Yesus berkata, "Saya bertanya kepada Anda, apa yang dikatakan hukum kita tentang hari Sabat? Apa yang diperbolehkan untuk dilakukan pada hari itu, baik atau jahat? Menyelamatkan seseorang dari kematian atau membiarkan mereka mati?" Yesus memandang semua orang di sekitarnya dan berkata kepada pria itu, "Ulurkan tangan Anda." Pria itu mengulurkan tangannya, dan tangan itu sembuh. Kemudian para ahli Taurat dan orang Farisi sangat marah dan mulai berbicara tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk melawan Yesus. Saat itu Yesus naik gunung untuk berdoa dan bermalam dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika pagi tiba, dia memanggil murid-muridnya dan memilih 12 dari mereka. Dan dia menamai ke-12 rasul ini, Simon, dengan siapa dia menamai Pedro, dan saudaranya Andrew, Tiago dan Joao, Philip dan Bartolomeu, Matius dan Tom, Tiago, putra Alfeus, Simon, seorang nasionalis, Yudas, putra Yakobus, dan Yudas Iskariot, yang merupakan pengkhianat. Yesus turun dari gunung bersama mereka dan berhenti dengan banyak pengikutnya di tempat yang datar. Ada banyak orang di sana. Mereka adalah orang-orang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem dan dari kota-kota Tirus dan Sidon yang di tepi laut. Mereka datang untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Mereka yang disiksa oleh roh jahat juga datang dan disembuhkan. Setiap orang ingin menyentuh Yesus karena suatu kekuatan keluar dari dirinya yang menyembuhkan semua orang. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu, orang miskin, karena kerajaan Allah adalah milikmu. Berbahagialah kamu yang lapar sekarang, karena kamu akan punya banyak. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah jika Anda membenci, menolak, menghina dan mengatakan bahwa Anda jahat karena Anda adalah pengikut Anak Manusia. Berbahagialah dan sangat bahagia ketika ini terjadi, karena pahala yang besar disimpan di surga untuk Anda. Karena nenek moyang orang-orang ini melakukan hal-hal yang sama dengan para nabi, tapi celakalah Anda yang sekarang kaya, karena Anda memiliki kehidupan yang baik. Celakalah Anda yang sekarang memiliki segalanya, karena Anda akan kelaparan. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis dan menyesal. Celakalah Anda ketika semua orang memuji Anda, karena nenek moyang orang-orang ini juga memuji para nabi palsu. Tapi saya beritahu Anda siapa yang mendengarkan saya, cintai musuh Anda dan lakukan hal baik kepada mereka yang membenci Anda. Semoga baik untuk mereka yang mengutuk Anda dan berdoa untuk mereka yang menganiaya Anda. Jika seseorang menampar wajah Anda, putar sisi lain agar ia juga dapat memukul Anda. Jika seseorang mengambil jubah Anda, biarkan mereka mengambil tuniknya juga. Selalu berikan kepada siapa saja yang meminta sesuatu, dan ketika seseorang mengambil apa yang menjadi milikmu, jangan memintanya kembali.
Lakukan kepada orang lain hal yang sama seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Jika kamu hanya mencintai orang yang mencintaimu, apa yang terlalu kamu lakukan? Bahkan orang yang namanya buruk mencintai orang yang menyayangi mereka. Dan jika Anda berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada Anda, apalagi yang Anda lakukan? Bahkan orang-orang dengan reputasi buruk pun melakukannya. Dan jika Anda hanya meminjamkan kepada mereka yang menurut Anda akan membayar Anda, apa yang Anda lakukan terlalu banyak. Bahkan orang dengan reputasi buruk pun meminjamkan kepada mereka yang memiliki reputasi buruk untuk mendapatkan kembali apa yang mereka pinjamkan. Lakukan yang sebaliknya, cintai musuh Anda dan lakukan kebaikan untuk mereka. Pinjamkan dan jangan berharap mendapatkan kembali apa yang telah Anda pinjamkan, sehingga Anda akan memiliki pahala yang besar dan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Lakukan ini karena Dia juga baik untuk orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Kasihanilah orang lain, sama seperti Bapa Anda mengasihani Anda. Jangan menilai orang lain, dan Tuhan tidak akan menghakimi Anda. Jangan mengutuk orang lain, dan Tuhan tidak akan menghukum Anda. Maafkan orang lain, dan Tuhan akan mengampuni Anda. Berikan kepada orang lain, dan Tuhan akan memberikannya kepada Anda. Dia akan murah hati, dan berkat yang akan Dia berikan kepada Anda akan begitu banyak sehingga Anda tidak akan dapat memegangnya di tangan Anda. Ukuran yang sama yang Anda gunakan untuk mengukur orang lain yang akan Tuhan gunakan untuk mengukur Anda. Dan Yesus membuat perbandingan ini, orang buta tidak dapat membimbing orang buta lainnya. Jika Anda melakukannya, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Tidak ada siswa yang lebih penting dari guru Anda. Namun, setelah ia menyelesaikan studinya, siswa tersebut akan menjadi seperti gurunya. Mengapa Anda melihat bintik di mata saudara Anda dan tidak memperhatikan balok kayu di mata Anda sendiri? Bagaimana Anda bisa mengatakan kepada saudara Anda, biarkan saya menghilangkan noda itu dari mata Anda, jika Anda tidak memperhatikan sinar di mata Anda sendiri? Munafik. Pertama-tama singkirkan sinar yang ada di mata Anda dan kemudian Anda bisa melihat dengan baik untuk menghilangkan noda yang ada di mata saudara Anda. Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang buruk, sama seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon dikenal dengan buah yang dihasilkannya. Tidak mungkin memanen buah hara dari duri, atau memanen anggur dari kaki jelatang. Orang baik mengambil kebaikan dari gudang hal-hal baik di dalam hatinya, dan orang jahat mengeluarkan kejahatan dari simpanan hal-hal buruknya. Karena mulut berbicara tentang isi hati, mengapa Anda memanggil saya Tuhan, Tuhan dan tidak melakukan apa yang saya katakan? Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa orang yang datang dan mendengar pesan saya dan terlihat seperti patuh. Orang ini seperti orang yang ketika membangun rumah, menggali lebih dalam dan meletakkan fondasi di batu. Sungai itu penuh, dan airnya menerpa rumah itu, tapi tidak tergerak karena telah dibangun dengan baik. Tetapi siapapun yang mendengar pesan saya dan tidak taat padanya seperti orang yang membangun rumah di bumi, tanpa fondasi. Ketika air menghantam rumah itu jatuh dengan cepat dan hancur total. Lukas 6:1-2